Om Swastiastu. Om Anubhadra Kertawyastu Wiswata. Semoga segala yang baik datang dari segala penjuru. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan mengambil sikap amustikarana. Dengan mantra mulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajebir Wajiniwati Dinam Awinyawantu. Om Santi 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 Om. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga damai selalu. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi berikutnya hari ini, saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Pendidikan Agama Hindu. Pelajaran pendidikan agama Hindu yang dibawakan dengan ibu sendiri, yaitu Niwayan Rina Susanti. Baiklah, kita masuk ke materi hari ini dengan judul yaitu materi agama Hindu dengan judul yaitu Tripararta. Ya, materi Pararta kita hari ini kelas 3. Lebih lanjut, Ibu akan materi sebelum masuk ke Tripararta. Terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui bahwa kompetensi inti hari ini yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, yaitu ajaran Tripararta dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mendengar, melihat, dan membaca melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun kompetensi dasar hari ini yaitu 1. Menerima konsep Tripararta di dalam kehidupan. 2. Memiliki perilaku peduli dan santun sesuai dengan ajaran Tripararta dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menerima konsep Dewi Sampat dan Asuri Sampat dalam kehidupan Bhagavad Gita sebagai landasan etika moral. Yang keempat yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap dampak karma baik dan karma buruk di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki rasa percaya diri dalam karma baik dan menghindari karma buruk. Lanjut, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. 1. Peserta didik mampu menjelaskan arti kata dari Tripararta. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari Tripararta. Yang ketiga, peserta didik mampu mematuhi ajaran-ajaran dari Tripararta. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku asih. Sedangkan yang kelima yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku punya. Dan yang keenam adalah peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku dari bakti. Yang ketujuh yaitu peserta didik mampu menunjukkan aktivitas belajar yang baik. Dan yang terakhir, yang kedelapan yaitu peserta didik mampu menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Masuk ke langsung ke materi kita hari ini, pagi ini, yaitu adalah pengertian dari Tripararta. Secara etimologi, kata Tripararta terdiri dari dua kata, yaitu Tri dan Pararta. Tentu kata Tri, anak-anak sudah pada tahu apa itu kata Tri. Arti dari kata Tri. Tri itu artinya 3. Sedangkan Pararta artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Jadi, secara keseluruhan, Tripararta artinya 3 wujud kebahagiaan, kesejahteraan hidup manusia. Berikut yaitu bagian-bagian dari Tripararta.
Yang pertama yaitu bagian pertama adalah asih, yang artinya belas asih atau mengasihi. Bagian yang kedua yaitu punya, artinya memberi bantuan atau pertolongan kepada yang membutuhkan. Sedangkan yang ketiga artinya persembahan atau wujud kehadapan Sang Bakti atau persembahan wujud kepada Sang Yang Widi. Materi berikutnya yaitu contoh-contoh perbuatan dari Tripararta. Contoh perbuatan yang pertama atau asih. Contohnya adalah bersikap ramah kepada teman, guru, keluarga. Yang kedua yaitu membantu orang tua, membantu guru atau membantu keluarga atau membantu teman atau membantu orang. Yang ketiga merawat dan menyayangi lingkungan. Bagian yang kedua, contoh bagian kedua yaitu punya. Contohnya adalah yang satu, membantu orang tua yang membutuhkan. Bergotong royong. Yang ketiga yaitu berpunya. Dan bagian yang ketiga, contoh bakti. Contohnya yaitu hormat seorang anak kepada orang tua. Bukan hormat dengan menggunakan hormat tangan, tapi wujud kita pada orang tua. Sayang, hormat kita pada orang tua. Yang kedua yaitu kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sedangkan yang ketiga, wujud bakti tulus ikhlas kepada Sang Yang Widi, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan apapun, karena kita wujud tulus ikhlas. Dasar daripada niatnya. Pengertian niatnya kemarin adalah niatnya itu adalah reban sucian tulus ikhlas, karena setiap perbuatan harus tulus ikhlas. Baiklah, kita masuk ke gambar contoh sikap asih dalam kehidupan sehari-hari. Asih ini penyayang. Kita harus saling asih, belas asih atau penyayang. Gambarnya perhatikan, yaitu dengan cara ini sikap penyayang dalam tanaman atau menyayangi lingkungan. Bagaimana kita menyayangi diri sendiri dengan merawat, menjaga kesehatan diri sendiri. Kalau kita menyayangi tumbuhan dengan cara menyiram, memberi pupuk, membersihkan tanaman sehingga terjaga dengan subur. Bagian yang kedua, contoh bagian yang kedua yaitu contoh punya. Contoh sikap bakti punya dalam kehidupan sehari-hari dengan gambar mengasihi orang yang tidak punya. Berarti pada berikut ini adalah mengasihi orang yang tidak punya. Wujud mengasihi orang yang tidak punya bukan hanya dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk pikiran atau tenaga. Orang yang membutuhkan, orang yang tidak punya, bukan hanya tidak punya dalam materi, mungkin mereka juga tidak punya dalam bentuk pikiran, dan mungkin juga mereka tidak punya dalam bentuk tenaga. Apapun itu, kita harus mengasihi orang yang membutuhkan. Contoh gambar yang ketiga, kita gambar bakti di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu bakti ini seperti terbayang bahwa bakti ini adalah yang rajin bersembahyang, rajin yoga, sembahyang sehari 3 kali, dengan mengantunkan puja Trisandhya atau Gayatri Mantram. Itu adalah wujud dari rajin bersembahyang. Harus berkaitan dengan kehidupan, dengan sikap dan perilaku kita. Jangan hanya dengan rajin sembahyang, tapi sikap yang sesuai keikhlasan kita. Ini gambar dari wujud rajin sembahyang. Yang wanita mengambil sikap metibuh, sedangkan yang pria mengambil sikap silasana. Ini juga bentuk gambar dari bakti kita kepada Sang Yang Widi dalam bentuk
Mo upekara. Upekara ini juga bentuk bakti kita kepada Sang Hyang Widi. Contoh ketiga, kegiatan bakti kita kepada Sang Hyang Widi ini adalah semua kegiatan feodalan dari desa atau pekraman sesuai dengan desa kala patranya. Kegiatan odalan adalah merupakan bentuk dari kegiatan bakti kita kepada Sang Hyang Widi. Baiklah anak-anak, dari pengertian dari materi kita hari ini tentang Triparata, akan banyak dapat ditarik suatu rangkuman kita atau kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu satu, bahwa Triparata artinya 3 wujud kebahagiaan, kesejahteraan hidup dari manusia. Rangkuman yang kedua yaitu bagian dari Triparata. Itu 1, asih, yang kedua punya, dan yang ketiga adalah bakti. Contoh asih adalah mempunyai sikap yang penyayang atau belas asih. Sedangkan dari punya adalah mengasihi sesama, orang yang membutuhkan. Contoh bakti yang ketiga, contoh bagian yang ketiga adalah bakti, rajin sembahyang dan beriatnya. Baiklah anak-anak, hari ini setelah mempelajari materi dari pertama, tentu harus ada timbal balik dari anak-anak mempelajari materi ibu hari ini dengan melakukan kuis atau mengerjakan tugas dari ibu. Ayo kita sama mengerjakan tugas atau diskusi ini yang ibu bagikan pada lembaran berikut ini, dengan kalian mengerjakan tugas ibu. Setelah itu kalian kumpul melalui WhatsApp atau dikumpul melalui berdasarkan pekerjaan pada kelompoknya masing-masing yang sudah ibu kelompokkan sesuai dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, kiranya pada materi pendidikan agama Hindu kita yaitu tentang Triparata hari ini semoga berjalan dengan baik, semoga dapat dimengerti dan dijadikan pedoman anak-anak sekalian dan berguna di masyarakat kalian sendiri, di masyarakat lingkungan atau di rumah kalian sendiri. Kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum ibu akhiri, ibu ada lagunya, beberapa lagu berikut ini, dengar dan simak ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, bersama jadi 10. Om Santi 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 Om. Baiklah anak-anak, kegiatan pembelajaran Triparata hari ini, pada kegiatan pembelajaran agama Hindu kita hari ini,